एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको। Buka matamu dan lihat daftar kesalahanmu. Hukumanmu adalah kau hanya perlu menuliskan kesalahan yang kau buat dan meminta maaf kepada ibumu. Dan mulai sekarang semua kesalahan ini tidak ada tempatnya dalam hidupmu. Tidak semuanya. Anggat, ternyata kau agak berbakat juga. Aku tidak tahu kau bisa membuat kue yang fantastis. Haruskah aku tambahkan cherry di atasnya? Iya, tentu saja. Tambahkan cherry sebanyak yang kau inginkan. Baiklah. Oh iya, Revati. Bagaimana kalau kita membuka toko kue di Indore bersama-sama? Dan kita akan menyiapkan modal untuk melakukannya. Itu bagus sekali. Wow, kalian berdua telah menjadi teman baik dalam waktu yang sangat singkat. Tepat sekali. Revati memang sangat manis. Dan aku baru bertemu dia 2 kali. Tapi aku merasa sudah mengenalnya lama sekali. Benarkah? Pada awalnya, kita semua akan merasakan hal itu. Maaf ya, Revati. Iya. Si bodoh itu membuat kue dan kau menambahkan cherry. Ada apa ini? Apa ada sesuatu di antara kalian? Aku bertanya apa ada sesuatu di antara kalian? Lepaskan aku. Anggat dan aku hanyalah teman baik. Dan siapa kau bertanya apa yang terjadi di antara kami? Lakukanlah satu hal. Pergilah sekarang ke istrimu dan rawatlah dia. Itu yang terbaik untukmu. Benarkah? Kau akan memberitahu aku apa yang terbaik untukku? Ya, tunggu. Apa kau lihat? Aku akan menghancurkan siapapun yang mencoba mendekatimu, bahkan jika itu Anggat Jendal. Tinggalkan aku! Ingat itu, aku selalu mencapai hal-hal yang aku sukai, apapun keadaannya.
Kau adalah hanya milikku. Lepaskan! Aku akan menangani pria gila itu. Aku tidak akan mengampuni dia. Iya, aku pergi. Kalian semua juga harus pergi. Aku sangat senang. Kita akan bertemu dengan teman-teman kita dari sekolah dan perguruan tinggi, kan? Wah. Aku nanti menelponmu lagi ya. Laksmi, ini sudah jam 9 malam. Sebenarnya kau mau kemana jam segini? Laksmi tidak bermaksud keluar tanpa memberitahu siapapun. Dia sudah memberitahuku ibu mertuanya. Dan aku telah memberikannya izin untuk pergi. Bibi, kau harus tahu bahwa para gadis tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu teman-teman mereka dari sekolah dan perguruan tinggi. Laksmi beruntung mendapat kesempatan ini. Dengar Laksmi, pergi ke kamar. Bibi tidak bisa mengizinkanmu keluar. Upayamu untuk menjalin persahabatan sudah cukup. Dan mulai sekarang, di sini harus ada disiplin. Ibu. Ibu. Apa yang kau lakukan? Diam. Apa yang kau lakukan di sini? Pelankan suaramu atau EJ akan bangun. Ibu, teman-temanku menelponku. Mereka akan mengadakan reuni. Mereka menelponku tanpa henti. Mereka mengadakan pesta dan mengundangku ke sana. Sejujurnya, aku ingin sekali pergi ke sana. Ibu, kalau kau izinkan, aku ingin pergi ke sana. Laksmi, kau tahu kan? Ibu, aku janji aku akan kembali ke rumah secepat mungkin. Lagi pula, kau adalah ibu mertuaku. Kau punya hak untuk membuat keputusan, bukan Bibi. Bibi bahkan tidak akan tahu kalau aku pergi. Ibu, tolong ya, aku boleh pergi. Aku tidak keberatan membiarkanmu pergi. Tapi kau tahu bagaimana Bibi, kan? Temanku menelpon lagi. Ibu, maukah kau mengizinkanku pergi? Aku janji, aku akan segera kembali lagi. Jadi, boleh ya aku pergi? Ya, terima kasih. Laksmi. Ya ampun. Laksmi, kau di mana? Ini sudah pagi dan belum kembali juga. Aku bahkan tidak bisa menghubunginya. Kalau Bibi sampai tahu, apa yang akan kulakukan? Gudan sayang, ada apa? Kenapa kau kelihatan tegang? Nenek. Kakak, persiapan artis sudah selesai. Iya. Ayo, kita mulai. Ayo. Baiklah. Oh, Fardan, kau ada di sini. Gudan, Laksmi ada di mana? Dia tidak ada di sini. Bagaimana cara memberitahunya bahwa Laksmi belum kembali dari pesta semalam?
Selamat pagi, Bibi. Dari mana saja kau pagi-pagi begini? Tadi malam kau pergi ke pesta ya? Beraninya kau keluar dari sini? Padahal aku sudah melarangmu. Aku sudah menyuruhmu diam di kamar. Perintahku adalah aturan di rumah ini. Dan kau sudah melanggar aturanku. Bibi Laksmi tidak melanggar aturanmu. Dia meminta izinku untuk pergi ke pesta. Bibi, Anda akan melanggar peraturan di sini karena kesalahan. Ada aturan di keluarga ini. Tidak seorang pun di rumah ini yang bisa menghina wanita manapun. Dan aku belum sempat membuat aturan ini. Suamiku dan keponakanmu, Tuan Aksat Jindal, berhasil. Itu bukan hanya aturan, tapi tradisi dalam keluarga ini. Aku tidak bisa membiarkanmu mengangkat tanganmu ke menantu perempuan. Bukankah menjaga kehormatan menantu perempuannya adalah tugas wanita? Apakah seorang ibu mertua harus bersikap kasar terhadap menantu perempuannya? Seorang ibu mertua juga melindungi kehormatan menantu perempuan. Kau mengajariku? Kau mencoba mengajariku apa tugasku? Kau ingin mengajariku cara menjaga reputasi keluarga? Bibi, aku... Kau tidak tahu apa-apa, Gudan. Begini caramu menjunjung reputasi keluarga. Lihat dia. Menantu perempuan dihormati kalau dia menjaga reputasi mertuanya. Hari ini reputasi keluarga Jindal telah ternoda karena temanmu ini. Dan kaulah yang bertanggung jawab. Hanya kau. Ya Tuhan. Ini Laksmi. Dan video ini diambil tadi malam. Dan sekarang sudah jadi viral. Semua orang pasti menyaksikannya. Menantu dari keluarga Jindal. Laksmi, dia... Apa, Saru? Kenapa kau berhenti? Ayo Bibi. lanjutkan. Ketika dia tidak merasa malu, kenapa kau ragu mengatakannya? Tunjukkan padaku. Mana? Lihat. Lihat. Menantu dari keluarga Jindal tanpa malu-malu menari di depan pria lain. Kau menodai reputasi keluarga ini. Bagaimana ini, Gudan? Kenapa diam saja? Apa kau tidak akan mengatakan apa-apa dengan kelakuan temanmu ini? Kau lihat hasil dari pertemananmu? Gudan, apa ini cara menjalankan keluarga ini? Ini contoh yang kau berikan pada menantumu? Memang kau masih muda. Tapi kenapa kau sulit sekali belajar dari orang tua yang sangat berpengalaman? Ayo bicara, Gudan! Ya Tuhan,
Para pelayan di rumah ini juga menonton videonya. Laksmi, apa ini? Apa ini alasanmu pergi ke pesta? Kalau tidak ada orang yang merekam ini dan mengirimkannya pada kami tidak akan pernah tahu. Sekarang kami tahu kau wanita seperti apa. Laksmi, aku dulu percaya padamu. Sekarang kau melakukan ini. Bagus sekali, Fardan. Teruskan. Kau punya hati yang besar. Walaupun mengetahui kalau istrimu keluar sepanjang malam, kau hanya menanyainya saja. Pria lain yang ada di posisimu pasti sudah langsung menceraikannya. Fardan, aku tidak percaya pada videonya. Aku lebih percaya kepada menantu perempuanku, dia temanku. Dia tidak akan pernah melakukan hal ini. Dan Laksmi, tolong beritahu kami bahwa ini semua bohong. Ini waktu yang tepat, ayo bicaralah. Katakan bahwa ini bohong dan video itu palsu. Laksmi? Apa ini? Apa yang terjadi, Laksmi? Ibu, tadi malam saat aku pergi ke sana, aku minum minuman ringan. Ternyata itu beralkohol. Aku harus bersihkan rumah ini. Alkohol itu diminum menantu keluarga ini. Tuhan tahu dan bisa melihat apa lagi yang ada dalam aturan Buddha. Sekarang menantu perempuan pulang ke rumah ini dalam keadaan mabuk. Selain itu, menantu perempuan Gudan tidak ingat apapun. Tuhan tahu apa yang dia lakukan sepanjang malam di pesta. Kita hanya bisa melihat tariannya saja di video itu. Tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi padanya setelah itu? Dia telah melupakan segalanya. Dan dia sama sekali tidak ingat apapun. Aku bahkan tidak bisa memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada kita nanti. Istrinya sepanjang malam di luar. Suaminya tidak tahu. Bukan hanya itu, tapi itu terjadi atas izin ibu mertuanya. Apa kau melihat hasil berteman dengan menantu perempuanmu? Di bawah aturanku, tidak ada yang tidak diinginkan yang terjadi. Tapi lihat apa yang terjadi hari ini. Karena dia, para jindal kehilangan muka di depan semua orang. Keluarga jindal akan hancur. Dengar, Gundan. Kau mau jawab apa? Kau sangat percaya pada temanmu itu. Kau mempercayainya sepenuhnya. Sampai sekarang kau masih percaya? Dia mabuk. Bibi, Laksmi minum tapi tidak dengan sengaja. Cukup! Aku sudah muak, Laksmi. Kalau itu hanya tentang pacaran tanpa memberitahu kami, aku tetap akan memaafkanmu. Tapi sekarang jangan harap aku memaafkanmu. Kau mabuk dan kau keluar sepanjang malam. Dan kau tidak ingat apa-apa.
Yang Bibi ucapkan benar. Hanya kau yang tahu apa yang kau lakukan di saat kau mampu. Aku tidak akan memaafkan apa yang telah dilakukan istriku yang telah mencoreng nama baik keluargaku. Fardan, ketahuilah bahwa sekarang kau ini sedang bicara dengan istrimu. Baiklah, aku tidak akan menanyakan apapun lagi pada dia, karena aku rasa hubungan ini akan berakhir. Mulai sekarang dan mulai hari ini, aku memutuskan hubungan dengan aku ingin bercerai. Apa kau bilang? Kalian semua tidak salah dengar. Aku sudah mengambil keputusan. Dan sekarang keputusanku tidak akan berubah. Fardan, tunggu. Dengarkan aku dulu. Kau telah kehilangan hakmu. Fardan, dengarkan aku. Fardan, jangan lakukan ini. Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Paman Eje, Tunggu sebentar. Bibi tidak mengerti. Laksmi sendiri yang bertanggung jawab untuk ini. Padahal Gudan telah membuat kesalahan yang lebih besar. Seandainya Gudan tidak memberikan izin, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Itu semua terjadi karena persahabatannya. Itulah kenapa Bibi pikir kalau Laksmi telah dihukum untuk menjauh dari Fardan. Dan Gudan pun tidak pantas tinggal bersama suaminya. Jadi Bibi sudah putuskan Gudan tidak boleh tinggal di sini. Bibi, aku belajar pentingnya hubungan darimu, Bi. Aku sangat menyesali fakta itu. Bahwa anakku tidak mempercayai istrinya sama sekali. Tapi aku tidak seperti Fardan, yang akan mengakhiri segalanya dengan mudah. Karena aku sangat percaya pada istriku, Gudan. Hubungan kami sangat kuat. Saat ini masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Laksmi salah. Kau tahu betul bahwa aku tidak membuat keputusan apapun dengan tergesa-gesa. Aku percaya bahwa kau, istriku, dan menantu perempuanku akan memahamiku kalau aku membuat keputusan dengan hati-hati. Aku katakan ini sebagai suami dan juga sebagai ayah mertua. Laksmi, dengan kau tidak mau makan, itu tidak membantu. Ayo, makanlah sesuatu. Sudah, jangan khawatir lagi. Aku ini temanmu dan aku ada di sini. Hentikan, Ibu! Sudah cukup. Kau tidak bisa apa-apa.
Kau tidak tahu seberapa besar masalah yang kuhadapi. Kau punya waktu 2 jam. Sebaiknya kau cepat datang ke sini dengan surat cerainya. Kalau kau tidak datang, aku akan menyewa pengacara lain. Jadi cepatlah datang ke sini sekarang juga. Waktuku tidak banyak. Aku ingin segera pergi dari tempat ini. Jadi cepatlah datang. Tunggu. Sudah diam. Tolong dengarkan aku. Apa yang kau lakukan? Ayo kita bicara. Tolong tenanglah dulu. Aku mohon. Aku mohon padamu. Tolong dengarkan aku dulu. Tolong dengarkan aku. Kau mau apa lagi? Kau sudah merusak semuanya. Kau merusak kepercayaan dan kepercayaan keluargaku. Aku tidak percaya padamu lagi, jadi tidak ada gunanya berbicara denganmu. Hentikan kepura-puraan ini. Tahukah kau, harga yang harus kubayar berteman denganmu? Aku akan memberitahumu. Lihat ini, pernikahanku dan semua hubunganku berantakan. Hanya karena aku berteman denganmu. Akan lebih baik kalau kau adalah ibu mertua yang tegas. Setidaknya kau menghentikanku. Aku tidak akan membuat kesalahan ini. Suamiku tidak akan menceraikanku. Kalau harus mengorbankan pernikahan, aku tidak ingin menjadi temanmu. Kau sedih kehilangan teman? Dan kau juga merasa sedih karena dia tidak lagi percaya padamu. Kau merasa sedih? Semuanya terjadi karena sikapmu yang menjijikan. Kalau kau dari awal bersikap tegas, maka ini tidak akan pernah terjadi. Menantu perempuan harus dijaga dengan ketat. Kalau kau terlalu toleran pada mereka, mereka akan berbuat semaunya dan menginjakmu. Itulah sebabnya ibu mertua harus mengikat menantu perempuannya dengan tali pendek. Tidak, Bibi. Dalam hubungan seperti itu, seseorang merasa tidak berdaya. Dalam suatu hubungan, kita harus memiliki kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apapun. Kebebasan untuk mengutarakan pikiran kita. Tidak apa-apa kalau temanku marah padaku. Bahkan dia tidak ingin menjadi temanku. Dia punya hak untuk melakukan itu. Menjadi ibu mertua dan temannya, aku akan menenangkannya. Jangan khawatirkan soal temanku, Bi. Aku yakin Laksmi akan menyadari kesalahannya dan memelukku. Dan aku akan pastikan itu terjadi di depanmu. Di depan mata Bibi sendiri. Aku tidak akan melupakan dan menghilangkan pertemananku dengan mudah. Itu akan terjadi. Dan terjadi di depanku. Laksmi pasti akan memihakmu. Tapi dia tidak bahagia. Dia akan memihakmu karena dia akan sedih dengan perceraiannya. Itu terjadi akibat ulahnya sendiri. Keluar pada malam hari, mabuk menggoda pria, dan semua dia lakukan. Aku ingin melihat bagaimana kau selamatkan hubungannya. Tanda tangani surat cerainya sekarang dan berhentilah berpura-pura jadi istri yang baik. Fardan, kau... Aku meminta semua orang untuk tidak ikut campur dalam masalah kami. Apa kau tidak mendengarku? Cepat tanda tangani. Aku mohon padamu. Tolong jangan lakukan ini. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku tidak bisa melakukannya. Tolong dengarkan aku. Baiklah.
Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan membantumu. Biar aku yang tanda tangan duluan. Fardan, jangan. Tolong dengarkan aku, Fardan. Tolong, jangan lakukan ini. Dengarkan aku. Fardan! Pikirkan baik-baik sebelum kau menandatangani surat cerai ini. Karena jika kau menandatanganinya, maka terlepas dari persetujuan Laksmi, kau tidak akan menceraikan Laksmi. Sebaliknya, Laksmi akan menceraikan. Aku malu dengan ini, bahwa kita memiliki nama keluarga yang sama. Jindal, apa itu yang kau pelajari selama setahun ini? Tidak mempercayai istrimu, kau melihat video dan memutuskan untuk menceraikannya. Itu yang ada dalam pikiranmu. Kau tidak menghargai hubungan kalian sama sekali. Aku sudah mengetahuinya dari dulu. Meskipun tidak bersalah, Laksmi telah memohon kepadamu, Fardan. Ya, Laksmi tidak melakukan hal apapun yang salah. Dan dia juga tidak pantas untuk dihukum. Kau tidak pantas memiliki istri seperti Laksmi. Kau memutuskan menceraikannya hanya karena sebuah video. Kenapa kau tidak melihat videonya lebih teliti lagi? Perhatikan gelang wanita yang menari di dalam video itu. Coba perhatikan baik-baik, Fardan. Dan coba kau ingat-ingat gelang yang Laksmi kenakan selama ini. Gelangnya berbeda. Itu membuktikan bahwa wanita yang di video bukan Laksmi, Fardan. Jadi aku akan meminta bantuan polisi untuk membuktikan semua ini. Inspektur, Ayo masuk. dia adalah orangnya. Dia yang merusak video itu dan menguploadnya supaya video itu viral. Aku mohon maafkan aku, Laksmi. Sebenarnya, aku sudah mengakuinya, Laksmi. Aku tahu jika aku membuat videonya, maka akan jadi viral. Itu sebabnya dengan bantuan komputer, aku mengganti wajah wanita yang di video dengan Laksmi. Yang sebenarnya adalah Laksmi datang ke pesta. Ketika dia sedang sibuk mengobrol bersama teman-temannya, aku menukar gelas jus Laksmi dengan minuman beralkohol. Dia meminumnya dan tertidur. Ayo. Sekarang katakan sesuatu atau berdiri seperti patung. EJ? Tidak. Kau seharusnya minta maaf pada istrimu. Bukan meminta maaf kepadaku, Fardan. Laksmi, EJ benar. Aku tidak pantas memilikimu tanpa tahu yang sebenarnya aku. Kumohon Laksmi, tolong maafkan aku. Tidak, Fardan. Jangan bicara seperti itu. Aku memaafkanmu, aku tidak kecewa denganmu. Kau tidak perlu meminta maaf. Aku akan menyusun semuanya dengan benar. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu ataupun Laksmi.
Akshat. Tunggu sebentar. Bibi tahu video itu rusak. Tapi itu sudah merusak reputasi kita. Kalau semalam Laksmi tidak pergi ke pesta, semua ini tidak akan pernah terjadi. Seandainya video palsu Laksmi tidak menjadi viral, maka reputasi kita tentunya tidak akan pernah ternoda. Bibi, yang kau pikirkan itu salah. Akshat? Bibi? Bibi salah? Iya, Bibi. Dan aku bisa membuktikannya. Kau mempercayaiku sepenuhnya, bukan? Apakah kau pernah melarangku untuk keluar? Kau ini bicara apa, Akshat? Kenapa Bibi harus melarangmu? Dengar sayang, kau ini laki-laki. Laki-laki. Tidak bisakah gambar dan video pria diubah? Bibi, seseorang mengubah video itu dan mencoba mencemarkan nama baik Laksmi. Hal yang sama juga bisa terjadi padaku, Bi. Seseorang dapat mencoba merusak reputasiku juga. Tapi aku tidak dilarang untuk keluar. Aku diizinkan keluar, tapi menantu kami tidak. Mengapa? Karena aku laki-laki dan mereka perempuan. Bi, kita perlu menghentikan orang-orang yang merendahkan diri demi uang. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja, Bi. Jadi menurutku, itu semua salah, Bi. Jadi menurutku, kita jangan menyalahkan Laksmi. Dia tidak bersalah. Terima kasih, EJ. Karena sudah percaya padaku. Kalau bukan karena kau, aku akan kehilangan segalanya. Tidak, Laksmi. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Lebih baik berterima kasihlah kepada temanmu. Itu terjadi karena keyakinannya yang sangat besar kepadamu. Gudan yakin kau tidak akan pernah bisa melakukan hal semacam itu. Jadi tidak perlu berterima kasih kepada aku. Sebagai gantinya, terimalah Gudan. Ibu. Aku minta maaf padamu, Ibu. Aku ini bukan hanya ibumu, tapi aku juga sahabatmu. Bukankah aku benar, Bibi? Bukankah kau setuju denganku? Kenapa kau selalu bercanda di waktu yang salah? Apa yang kau lakukan? Menurutmu hiburan yang ada di keluarga kita sudah cukup sehingga kau dengarkan musik? Wow, kau membuat rencana yang luar biasa. Rencanamu gagal total. Tidak berhasil. Orangnya sudah ditangkap. Polisi menangkap pria yang kau sewa untuk mengubah wajah Laksmi. Tapi aku... Dengarkan aku. Aku memintamu agar Gudan dan Laksmi saling berselisih sehingga mereka tidak bisa bersama lagi. Tapi kau tidak bisa melakukan itu. Kau malah membuatnya menjadi pahlawan di depan semua orang lagi. Tidak, saudariku saya. Jangan stres karenanya. Aku membuat rencana pembuktian yang bodoh. Tapi aku tidak tahu bahwa EJ dan Gudan sangat pintar dan melakukan itu. Bagaimanapun,
Kau tidak perlu khawatir. Aku telah memberi orang itu sejumlah besar uang. Aku telah memberinya begitu banyak uang sehingga dia akan mati daripada harus membocorkan nama kita pada keluarga. Kau bisa tenang, tapi aku tidak. Sampai kau bisa membuat Gudan dan Laksmi berpisah dan tidak berteman lagi. Aku tidak bisa tenang sampai itu terjadi. Apa kau tahu, Parv? Mereka akan memperlakukanku lebih buruk dari apapun di sini. Gudan merasa sangat bangga akan persahabatannya dengan Laksmi. Dan aku akan hancurkan persahabatannya. Aku tidak suka kalau Laksmi selalu membantu Gudan. Gudan akan jatuh karena Laksmi. Laksmi sahabatnya. Tunggu. Dan lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Kau tak bisa melakukan hal sekecil itu. Ini tugasmu. Apa aku harus mengingatkanmu tentang ini? Kau harus menemukannya. Kami sudah mencari Gudan kemana-mana, tapi kami tidak bisa menemukannya. Kemana dia perginya? Kenapa kita tak bisa menemukannya?